Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa kisah ulama dimanapun saat ini berada yang dirahmati Allah. Pada video ini akan diceritakan kisah dan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang mendapatkan gelar Raja Para Wali. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak kisah ulama berikut ini. Dalam kitab Fawaid Al-Muqtarah karya Habib Ali Hasan Baharun, dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah seorang wali Allah yang memiliki gelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Inilah kisah dalam kitab tersebut. Di saat Syekh Abdul Qadir Jailani belajar, beliau berteman dengan dua orang, yaitu Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun. Keduanya merupakan sosok yang cerdas dan pandai. Ketiga sahabat tersebut akhirnya sepakat untuk mengunjungi seorang wali yang berpangkat Al-Ghaud yang hidup di daerah pelosok desa. Saat dalam perjalanan itulah ketiganya saling bertanya satu sama lainnya mengenai tujuan dan niat masing-masing. Ibnu Abi Asrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Sako. "Hei Sako, apa tujuanmu bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sulit, hingga wali itu jadi bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku adalah anak cerdas, jadi sudah sepantasnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tanpa diminta, Ibnu Abi Asrun pun mengutarakan maksudnya. "Kalau aku sama seperti kamu, yaitu ingin bertanya pada wali itu tentang sesuatu hal yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Mereka berdua lalu bertanya pada Syekh Abdul Qadir. "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir. "Loh, terus apa tujuanmu? Apa hanya mau mengikuti kami saja?" "Saya tidak mempunyai pertanyaan apa-apa. Saya hanya ingin bertemu dan mengharap berkah dari sang wali. Itu saja sudah cukup," jelas Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat ketiga sahabat itu sampai di kediaman wali Al-Ghaud, mereka lalu mengetuk pintu rumahnya. Akan tetapi, sang wali tak kunjung membukakan pintu. Malahan ia terkesan memperlambat jalannya saat menuju pintu. Beberapa saat kemudian, wali tersebut keluar dari rumah dalam keadaan marah sambil bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Sako?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Sako. Tanpa banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Sako dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban dari Ibnu Abi Asrun. Setelah itu, sang wali langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Namun sebelum mereka berdua pergi dari rumahnya, wali itu membaca keduanya melalui mata batin dan karomah yang dimilikinya. "Hai Ibnu Sako, dalam pandangan batinku, aku melihat ada bara kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu, Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Saat wali itu memandang Syekh Abdul Qadir, lalu berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum meminta pergi Abdul Qadir, sang wali berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, 'Kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku.'" Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu,
Ibnu Sako mendapatkan tugas dari raja di negerinya. Dia diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani. Ia ditugaskan untuk berdebat dengan para ulama-ulama Nasrani. Saat dalam perjalanan menuju negeri ulama Nasrani itulah, Ibnu Sako bertemu dengan seorang gadis yang memiliki paras sangat cantik dan ia pun jatuh cinta kepadanya. Sedangkan gadis itu adalah keturunan Nasrani. Akibat hubungan beda agama itu tidak mendapatkan restu orang tua, maka Ibnu Sako nekat menemui orang tua sang gadis dan berjanji rela berkorban apapun asalkan dapat memperistri pujaan hatinya. Akhirnya terbuktilah perkataan Wali Al-Ghaut bahwa ada bara api yang menyala dalam tulang rusuk Ibnu Sako. Ia kemudian murtad dan masuk agama Nasrani demi seorang gadis yang ia cintai. Sedangkan Ibnu Abi Asrun setelah kejadian pertemuan dengan Wali, diberi jabatan penting oleh raja di negerinya, yaitu untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah. Akhirnya jabatan itu membuatnya disibukkan oleh urusan dunia dan harta benda. Kemudian dia baru tersadar bahwa apa yang dia alami merupakan doa dari Wali Al-Ghaut. Sementara itu di tempat lain, Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan berkah dari Allah berupa makom tertinggi para wali. Berkat sikap rendah diri beliau kepada seorang wali Allah, beliau kemudian diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Al-Kisah pada suatu hari saat Syekh Abdul Qadir Jailani mengajar murid-muridnya. Beliau berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghaut. Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, samikna wa atokna. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah bahwa siapapun kita tidak pantas menyombongkan diri. Sebab di atas langit masih ada langit. Kita harus tetap bersikap rendah hati pada semua manusia. Sebab akhlak harus diutamakan di atas ilmu. Demikianlah sedikit uraian kisah ulama kali ini. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah ulama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.